Misalnya hari ini lapar, malam ini lapar saja. Itu kan takdirnya Allah kan. Kita lapar takdirnya Allah. Lalu kita cari makan. Nah, kita cari makan itu ada pikiran untuk cari makan, terus kita jalan untuk cari makan, terus kita beli makan, terus kita makan makanan itu. Kan jadi kenyang. Nah, dari semua kegiatan untuk menuju makan itu juga takdir. Nah, setelah makan kita jadi kenyang. Kenyang juga takdir. Ya enggak? Kita punya pikiran habis makan kepengen buang air, kita ada pikiran buang air, itu juga takdir, ya kan? Artinya begini, kita baru tahu takdir itu kalau sudah terjadi. Ya, kita baru tahu takdir kalau sudah terjadi. Termasuk kita tiba-tiba ada satu pikiran untuk melakukan sesuatu. Kita tiba-tiba terfikir, saya kepingin melakukan ini. Nah, ada kepinginan itu sendiri sudah takdir. Ya, sudah takdir. Bisa dipahami adik-adik ya? Jadi semua dari kita itu sudah takdir. Ya. Hanya saja ketika yang kita pikirkan, ketika yang kita lakukan itu adalah maksiat, ya. Itu adalah maksiat, memang itu sudah takdirnya Allah, kita berbuat maksiat. Tapi kita tidak bisa mengatakan, "Oh, saya bermaksiat, ini sudah takdirnya Allah." Kita nggak bisa seperti itu. Coba dicermati bentar ya, masih ini ya, masih kaget adik-adik ya. Pelan-pelan begini. Ustadz bedakan dua hal yang berbeda. Coba adik-adik, berbuat maksiat apapun itu sudah takdirnya Allah. Ya, dan adik-adik harus beriman itu. Cuma adik-adik tidak bisa membela diri di hadapan manusia atau di hadapan Allah ketika kita di dunia ini. Kita membela diri, "Oh, ya Allah, saya bermaksiat begini dan begitu, ini sudah takdir Engkau ya Allah, jadi Engkau nggak boleh menyalahkan saya. Wong sudah ketetapan Engkau kok." Kita nggak bisa seperti itu. Loh, kok bisa? Kita nggak boleh begitu, tapi harus meyakini bahwa takdirnya Allah itu termasuk kita berbuat maksiat, karena kita tidak pernah tahu takdir kita. Coba dicermati, karena kita tidak pernah tahu takdir kita. Ya. Terus hubungannya apa Ustadz sama yang tadi? Hubungannya kalau adik-adik bermaksiat tertentu, ya kan? Terus adik-adik bilang, "Oh, ini sudah takdirnya Allah, jadi saya tidak berdosa, jadi saya tidak akan disalahkan oleh Allah." Nah, kalau kita ada pikiran seperti itu, kita berarti cara berpikirnya keliru. Ya, sebab kita tidak pernah tahu apa iya memang kita maksiat yang itu ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Kalau sudah terjadi Ustadz, ya memang itu takdirnya Allah. Tapi kan yang menjalani kita maksiatnya itu tadi, sehingga yang disalahkan oleh Allah tetap kita. Coba. Ya, kita, Ustadz ulangi lagi ya. Kita bermaksiat, terus kita bilang, ini salahnya Allah mentakdirkan saya berbuat maksiat. Jadi saya tidak salah, yang salah Allah. Kita ngomong seperti itu ya. Maka jawabannya adalah, oke, memang itu Allah yang mentakdirkan, tapi yang menjalani kan Anda. Yang menikmati, dalam tanda kutip, menikmati maksiat itu kan Anda sendiri. Kok Allah yang disalahkan? Sementara kalau Anda berbuat ketaatan, terus kan pasti dapat nikmat kan? Dan itu kan takdir Allah juga kan? Ya. Kenapa Anda menuntut balasan kebaikan? Kan Allah yang mentakdirkan, harusnya yang dapat keuntungan ya Allah dong. Nah, sama seperti itu sebaliknya, bahwa maksiat yang kita lakukan memang sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi yang menjalani maksiat kan kita. Ya enggak? Yang menjalani maksiat kan kita. Kita mau mencuri, berzina, selingkuh, apalagi korupsi, minum yang memabukkan, mendurhakai orang tua, kan kita yang melakukan maksiat itu. Nah, harusnya yang merasakan dampak dari maksiat itu kan ya kita sendiri, bukan Allah kan. Dampaknya ya diazab, kena masalah di kehidupan dunia, sakit dan lain sebagainya. Sama sebaliknya, kalau kita berbuat ketaatan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya enggak? Yang dipuji adalah kita, yang mendapat nikmat adalah kita, yang mendapat surga adalah kita. Oke, clear ya? Fair ya ini ya? Fair, paham ya? Sehingga intinya adalah kita tidak bisa bermaksiat terus apa istilahnya sekarang itu playing victim. Ya, playing victim. Kita nggak bisa playing victim
kepada Allah. Allah yang salah kok gitu. Allah yang bikin takdir kok. Berarti Allah yang salah. Nggak bisa. Yang salah tetap kita. Sama halnya kalau kita berbuat taat, yang benar adalah kita. Gitu. Paham ya adik-adik ya? Nanti silakan ditanyakan. Ya, satu ketika coba dibayangkan, coba diimajinasikan. Adik-adik hari ini adalah berusia 65 tahun. Coba dibayangkan adik-adik malam ini usianya 65 tahun. Hari ini juga adik-adik malam ini kondisinya sudah tua renta, sudah tidak bisa kemana-mana, kaki sudah sakit-sakitan, sudah loyo badannya, tidak doyan makan. Coba sudah terbayang itu, terus sama uang juga sudah tidak minat ya. Dengan apapun itu sudah tidak ada hasrat, tidak ada keinginan. Coba bisa dibayangkan itu adik-adik? Ya mungkin belum bisa membayangkan karena adik-adik masih muda. Lihatlah kakek nenek, lihatlah mungkin buyut. Adik-adik tahu buyut ya? Kakek buyut itu loh bahasa Indonesianya. Ya, kakek yang sudah orang tuanya kakek. Nah, itu kan kakek buyut namanya. Nah, coba dilihat barangkali masih hidup tapi sudah tua banget ya. Mau dikasih es krim apa? Yang adik-adik tahu itu es krim apa? Momoyo, mau dikasih iPhone, mau dikasih liburan ke Disneyland, mau dikasih beasiswa ratusan juta, nggak ada tertarik sama sekali, ya kan? Yang diinginkan adalah tubuhnya sehat, bisa beraktivitas normal. Kalau kondisinya seperti itu tadi loh, coba dibayangkan, jangan ngelamun ya, dibayangkan. Nah, itu namanya takdir kan? Itu namanya takdir. Lalu kemudian kepengen sehat. Nah, apakah adik-adik kalau sudah di usia yang seperti itu, di kondisi yang seperti itu, sudah berobat juga tidak kunjung berubah kondisinya, masih tetap gak bisa jalan, sudah kesana kemari minta doa, gak ada perubahan. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, apakah adik-adik masih berpikir untuk mengubah takdir? Kok rasanya kepingin segera selesai urusan dunia, ya enggak? Buat apa masih hidup tapi kondisinya sudah seperti itu? Ya, lebih baik segera ketemu Allah, segera menikmati hasil dari apa yang kita amalkan selama hidup. Coba ini adik-adik Ustadz ajak dewasa sekali lagi. Mungkin adik-adik masih belum terpikir ya seperti itu ya. Tapi ini terakhir bahwa hari ini ya, ini apa advice terakhirnya Ustadz ya. Di sesi malam ini bahwa kita menjalani takdir itu adalah takdir. Kita menolak takdir itu juga takdir. Kita memperbaiki takdir itu juga takdir. Kita pasrah dengan takdir itu juga takdir. Maka hidup ini sebenarnya adalah pasrah kepada Allah. Hidup ini adalah pasrah kepada Allah. Kalau kita masih berontak saja dengan keputusannya Allah, kita harus siap konsekuensinya. Coba misalnya ini contoh terakhir ya, Ustadz Brili misalnya sebagai seorang bapak dari 2 orang anak, ya ditakdirkan oleh Allah punya kondisi ekonomi yang sulit, ya. Tapi ditakdirkan oleh Allah juga pada saat yang sama bisa beramal yang banyak. Terus Ustadz Brili berontak kepada Allah, ya Allah, saya sudah ibadah banyak, kok ya rizki susah terus, kok ya beli iPhone aja nggak kebeli, kepingin mobil Alphard saja kok nggak bisa. Katanya kalau sudah berhaji, Ustadz Brili kan sudah berhaji kan, sudah berhaji doanya mustajabah. Katanya kalau doa setiap ini mustajabah, mana nggak ada perubahan hidup, tetap ekonomi susah seperti ini. Ustadz Brili misalnya berpikir seperti itu. Nah, suatu saat ditakdirkan Allah berubah, ya oke lah, kamu nuntut seperti itu, kamu berarti menyalahkan takdirku kan? Ya sudah, tak kasih apa yang kamu mau. Ternyata efek dari apa yang kita inginkan itu justru buruk buat kita. Biasanya seperti itu. Kalau kita melawan takdir dengan maksud menyalah-nyalahkan Allah. Sekali lagi, kalau kita melawan takdir dengan maksud menyalah-nyalahkan Allah, siap-siaplah konsekuensinya berat banget. Ya, jadi adik-adik kalau kepengen, Ustadz saya tak kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu, tahu ya? Ustadz saya tak hashtag kabur aja dulu, pergi ke luar negeri gitu kan, cari beasiswa. Tapi maksudnya adalah, Ustadz saya pengen bisa nanti itu dengan saya pergi ke luar negeri, saya bisa dapat uang banyak, saya bisa berumroh, bisa membahagiakan orang tua, bisa
bersedekah yang banyak, bisa sholatnya lebih nyaman, lebih khusyuk, maka itu bagus. Tapi kalau niat ke luar negeri, niat melakukan apapun deh, tapi dengan maksud menyalah-nyalahkan Allah, pasti nanti ada banyak masalah. Banyak masalah, dijamin. Ustadz Brili ngomong seperti ini adalah dengan banyak mengamati orang dan sudah menjalani kehidupan ini lebih tua ya, 1 kali lipat umurnya adik-adik. Ustadz anggap seperti itu saja ya, kok kelihatannya adik-adik masih pada muda ya, kecuali Bunda Tunjiati ya mungkin lebih tua dari Ustadz Brili ya. Tayyib, itu adik-adik, terima kasih semuanya.